Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti yang kita tahu, Bos, tim nasional Indonesia menyisakan 2 laga pertandingan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Yang pertama akan bertemu tim nasional Cina dan yang kedua akan bertemu tim nasional Jepang. Untuk melawan tim nasional Cina tentunya saya sangat-sangat optimis, Bos. Karena apa? Karena pemain-pemain tim nasional Indonesia kualitasnya sedikit lebih baik daripada pemain-pemain tim nasional Cina. Apalagi kita bermain di kandang sendiri, Bos, yaitu di Stadion Gelora Bung Karno. Tapi yang saya sangat khawatirkan, Bos, jika kita bertemu tim nasional Jepang, tentunya di kandang Jepang, Bos. Kita tahu menang daripada tim nasional Cina saja itu belum cukup menjaga peluang lolos di ronde keempat, Bos. Jadi kita butuh hasil positif saat bertemu melawan timnas Jepang dan tentunya di kandang Jepang. Itu yang sangat-sangat berat, Bosku. Karena kita tahu sendiri secara keseluruhan pemain-pemain mereka kualitasnya jauh lebih bagus, Bos. Tinggal bagaimana dan strategi apa yang diterapkan Patrick Kluivert, Bos, untuk mendapatkan hasil positif. Tentunya kita sudah tahu, Bos, di sepak bola hanya ada 2 strategi, yaitu menyerang dan yang kedua bertahan. Jika Patrick Kluivert menerapkan strategi menyerang, aku jamin 100% bahkan 1000%, Bos, tim nasional Indonesia akan hancur lebur, Bosku, atau dihujani gol-gol dari pemain-pemain Jepang. Karena apa, Bos? Secara kualitas saja mereka jauh lebih unggul. Dan yang kedua, fisik mereka jauh lebih tangguh, Bosku. Bahkan kita lihat setiap pertandingan-pertandingan Jepang, dari menit awal hingga peluit akhir, seperti tak mengenal lelah, Bosku. Apalagi pergerakan mereka begitu cepat sekali, Bos. Dan yang ketiga, Bos, bola itu seperti lengket di kaki-kaki pemain Jepang, Bos. Tentunya jika kita menerapkan strategi menyerang akan membuka peluang-peluang buat pemain timnas Jepang untuk menciptakan gol, Bos. Dan yang kedua, Bosku, jika Patrick Kluivert menerapkan strategi bertahan, full bertahan atau parkir bus, saya tidak menjamin pula, Bosku, pasti tim nasional Indonesia akan kebobolan juga. Karena apa, Bos? Salah satu keunggulan pemain-pemain tim nasional Jepang itu adalah pergerakan tanpa bola, Bos. Mereka jurusnya seperti film kartunnya aja, Bos. Ninja Hattori, Bos. Jadi di saat pemain-pemain kita fokus pada bola, pemain-pemain mereka itu seperti menyusup, tiba-tiba ada langsung di depan gawang kita, Bos, dan menciptakan peluang untuk menjadi gol. Itu bahayanya, Bos. Bahayanya pergerakan tanpa bola. Terus strategi apa yang bagus, Bos, untuk mendapatkan hasil positif melawan Jepang? Kita memakai strategi time wasting, Bos, atau strategi mengulur-ngulur waktu yang terbaik, Bos, seperti yang dilakukan pelatih-pelatih Liga Eropa, Bos, yaitu Jose Mourinho dan Fabio Capello. Itu terbukti sangat manjur, Bosku.
dan itu terbukti sangat-sangat berhasil. Strategi mengulur-ngulur waktu itu adalah strategi yang sering digunakan untuk menghentikan serangan lawan, bos, dan mengendalikan tempo permainan dengan tujuan untuk mempertahankan hasil. Mengulur strategi itu dapat dilakukan di saat bola-bola mati itu, bos. Contoh ya, bos, lemparan ke dalam. Alangkah baiknya pemain-pemain timnas Indonesia nyantai saja saat mau melempar bola keluar, mau melemparan ke dalam itu, bos. Mau dilempar dikasih ke temannya lagi. Itu waktunya kalau dikali beberapa kali bisa terpotong banyak itu, bos. Dan yang kedua, bos, melakukan tendangan bebas, bos. Jika timnas Indonesia mendapatkan peluang tendangan bebas, santai-santai saja, bos, jangan terburu-buru hingga wasit meniupkan peluit untuk melakukan tendangan bebas, bos. Dikit sedikit kan mengulur waktu, bos. Tidak terasa lama-lama habis waktunya. Terus yang ketiga, overacting aja, bos, seharusnya pemain-pemain kita. Jadi setiap pemain-pemain tim nasional Indonesia membawa bola disenggol sedikit aja harus menjatuhkan diri, bos, dan pura-pura kesakitan yang sangat sakit sekali. hingga wasit meniupkan peluit, bos, untuk meminta bantuan. Ketika tandu mau diantarkan, langsung bangun aja, bos, dan bertanding lagi. Itu sudah memotong waktu banyak, bos. Dan yang terakhir, bos, mengulur waktu khususnya di babak kedua ini, bos, dengan pergantian pemain. Jika di babak pertama Indonesia bisa menahan 0-0, di babak kedua harus memanfaatkan waktu dan mengulur waktu untuk pergantian pemain. Misalnya siapa yang diganti itu, bos. Kalau mau diganti, masuknya dan keluarnya jalan pelan-pelan saja, bos. Waktunya pasti tidak lama akan habis di situ, bos. Tapi, bos, selain dengan strategi bertahan dan mengulur waktu, jikalau ada peluang yang sangat bagus, jangan disia-siakan, jangan dibuang-buang, harus menciptakan gol, bos. Kenapa? Sering kita ingat, timnas kita itu ketika mendapatkan peluang, tendangannya seperti mau ambil kelapa itu, bos, ke atas. Jadi kita harus benar-benar bisa memanfaatkan peluang, terutama pemain depan Oli Rumene itu, bos. Tentunya teknik mengulur waktu itu sering memicu hal-hal negatif bagi pemain-pemain lawan dan penonton itu sendiri, bos. Tapi strategi mengulur waktu itu sah saja, bos, menurut FIFA, bos. Itu hanyalah strategi dalam bentuk pertandingan. Oke, bos, cukup sekian. Kita doakan saja yang terbaik buat tim nasional Indonesia agar lolos ke ronde keempat, bos. Kalau bisa memenangkan 2 pertandingan sekaligus, yaitu Cina dan Jepang, agar lolos sekaligus juga ke Piala Dunia. Tidak usah melewati ronde keempat, bos. Oke, salam berjumpa lagi dan salam bertemu lagi. Salam olahraga. Goodbye. Bye 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 bye. Let's go.